Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar jaringan internet yang ada di dalam mata pelajaran TIK kelas 8. Saya akan menjelaskan sub dari pengenalan tentang pengenalan internet, yaitu dasar-dasar jaringan internet dan intranet. Internet itu yang bersifat global, sedangkan intranet adalah jaringan yang bersifat lokal atau private. Nah, untuk pengertiannya sendiri ada banyak ya di internet, kalian bisa cari. Pertama yang saya ambil ini dari Wikipedia. Tentang pengertian jaringan adalah sekelompok komputer yang saling terhubung antar satu dengan yang lain sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Terhubungnya dengan apa? Bisa dengan ISP dari Telkom, dari Bisnet, atau kalau bisa juga pakai jaringan seluler kayak Telkomsel, XL dan yang lain-lainnya ya. Sehingga kalian bisa mengakses namanya jaringan internet. Nah, internet ini mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah sharing atau research. Berbagi berbagai sumber daya, baik itu berupa file, berupa video, berupa gambar, juga berupa audio. Dan sekarang kita ini sudah sangat bergantung kepada internet. Sampai kayak misalkan kita atau misalkan ibu kita kalau misalkan masak sekarang nggak akan susah-susah, bisa dicari informasinya di internet. Yang kedua manfaatnya adalah reliabilitasnya tinggi atau bisa diandalkan. Situasi kayak misalkan kita dalam keadaan sulit, misalkan mau presentasi tiba-tiba dan kita belum menyiapkan di internet, biasanya sih kebanyakan siswa atau misalkan mahasiswa juga mereka biasa mencari materi itu atau langsung berupa PowerPoint itu di internet, jadi bisa diandalkan informasinya. Yang ketiga, menghemat dana. Menghemat dana di sini dibandingkan dengan memakai mainframe itu, kalau misalkan kita sekolah bertatap muka itu kan jelas harus ada ongkos, harus ada biaya bangunan, harus ada uang makan, jajan, segala macam. Nah, di masa pandemi kali ini kita sudah merasakan mungkin kita gak perlu berangkat, gak perlu ngeluarin ongkos, gak perlu ganti baju, maksudnya gak banyak ganti baju kalau misalkan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah skalabilitas. Skalabilitas ini misalkan kayak gini, kan ada dua, misalkan di dalam jaringan kampus dan dalam jaringan internet itu bisa membuat klien server tersendiri tanpa mengganggu jaringan internet yang ada. Yang terakhir adalah sebagai media komunikasi. Udah jelas banget ya, jaringan komputer ini memungkinkan kita bisa berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Dan yang sekarang sering dipakai diantaranya untuk media interaksi tatap muka seperti kayak gini, paling banyak itu adalah aplikasi Zoom. Sedangkan aplikasi kelas berbentuk classroom itu dipimpin oleh yang namanya Google Classroom. Lanjut, yang selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan ini dibagi atas dua jenis ya. Yang pertama berdasarkan jarak dan area kerjanya. Yang pertama adalah local area network.
Local area network ini adalah jaringan komputer dengan ruangan lingkup terbatas atau areanya lokal. Kayak misalkan jaringan untuk di kampus, di sekolah, di kantor biasanya memakai local area network untuk jaringan komunikasi antar penggunanya. Yang selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar. Biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN, cuman daya cukupnya lebih besar. Misalkan sekolah A dengan institusi yang lain atau institusi dengan institusi lagi. Ya. Yang selanjutnya adalah Wide Area Network. Yang ini jangkauannya sudah mencakup geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Biasanya jaringan ini dihubungkan dengan kabel underground ya, antar benua. Ini kabel-kabelnya itu ditanam di bawah tanah bahkan bawah laut, sehingga satu negara atau satu benua dengan satu benua lainnya bisa saling terhubung dan bertukar informasi. Yang selanjutnya adalah berdasarkan hubungan fungsional. Hubungan fungsional itu yang pertama adalah jaringan klien server. Nah, Bapak terang ini, server ini adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Kalau dulu nih kalian masih mengalami main ke warnet, biasanya kan kalian kan kalau misalkan bang pesen 2 jam, itu kan biasa dibilang ke server dulu. Nah, di sini kan diterangin server ini adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain dalam jaringan. Nah, kalau misalkan klien adalah sebaliknya, klien ini adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan server. Intinya sih server itu melayani, sedangkan klien itu cuman pakai aja. Yang selanjutnya adalah yang jaringan peer to peer atau kedudukan si komputer ini sama. Misalkan yang pertama bisa ngakses, yang keduanya juga bisa ngakses. Jadi posisinya sama, gak yang ini nggak bisa melayani, yang itu bisa melayani, tidak seperti itu, tapi posisinya sama ya, kedudukannya sama. Yang selanjutnya adalah berdasarkan metode koneksinya. Kalau sekarang ini udah kebanyakan sih sudah berbentuk nirkabel ya, tapi dulu juga ada yang pertama adalah jaringan yang berkabel, jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan anggota jaringannya. Biasanya di kantor-kantor masih menggunakan kabel, atau misalkan di lab sekolah biasanya masih memakai kabel. Yang selanjutnya adalah jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini adalah jaringan yang sering kita temui di mana aja. Kayak misalkan di kafe-kafe, di sekolah, di kantor, banyak ya. Biasanya kita kalau misalkan ke kafe, ke si mbak-mbaknya suka langsung nanyain passwordnya apa, langsung kita terhubung ke internet. Yang selanjutnya adalah topologi jaringan. Jadi pengertian topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Jadi topologi ini adalah miniatur atau bentuk yang dipakai untuk supaya kita saling terhubung. Medianya bisa berupa kabel atau berupa nirkabel yang tadi ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi star atau bintang. Topologi ini merupakan bentuk topologi jaringan berupa percabangan konvergensi dari node atau titik tengah ke setiap node pengguna. Jadi biasanya main frame-nya atau servernya ada di tengah. Nah, keuntungan sama kelemahannya sekalian lihat ya, apa aja. Yang selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus ini sesuai dengan namanya, dia menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server ini dihubungkan. Jadi berjejer. Ini biasanya kita temukan
kalau misalkan di warnet. Bentuknya seperti itu. Keuntungan kelebihannya ada di sini. Silakan. Yang selanjutnya adalah topologi ring. Sama juga seperti namanya, topologi ring ini berbentuk seperti cincin ya, melingkar seperti itu. Ini juga ada kelebihan sama kekurangannya. Untuk yang selanjutnya adalah perangkat keras jaringan internet. Selain topologi, selain adanya internet dan yang lain-lain, semua itu tidak mungkin bisa berjalan kalau misalkan tidak ada perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya ini diantaranya adalah modem. Udah jelas ya, modem itu kayak misalkan kita mendapatkan SSID, kalau misalkan nama WiFi itu harus menggunakan modem atau modem internal. Yang selanjutnya adalah kabel dan konektor. Nah, tanpa kabel dan konektor juga nanti dari BTS yang kita lihat selama ini di pinggir-pinggir kota atau ada yang di tengah kota itu semua dialirkan lagi menggunakan kabel sampai bisa sampai ke rumah-rumah kita dan kita bisa mengakses internet. Yang selanjutnya adalah NIC atau Network Interface Card. Biasanya yang menggunakan komputer masih menggunakan kabel NIC atau yang berbentuk seperti kotak tapi ada ada beloknya dikit, cendulnya itulah. Yang selanjutnya adalah hub. Hub ini berfungsi sebagai perangkat yang bisa menyatukan kabel-kabel network. Nah, ini nih biasanya di kantor, di warnet menggunakan perangkat keras hub. Terus lanjut, yang selanjutnya adalah repeater. Nah, perangkatnya ini yang dipasang pada titik-titik tertentu dalam sebuah jaringan untuk memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Nah, perlu kalian ketahui, kenapa sih kalau misalkan mati lampu di sebuah daerah, itu biasanya sinyal seluler atau misalkan sinyal internet suka jadi buruk. Soalnya nih, kita itu sekarang menggunakan repeater, di mana jaringan intinya itu ada di tengah kota, sedangkan untuk membuat BTS itu kan lumayan mahal, jadi dibuat repeater di beberapa poin, misalkan di per kecamatan itu dibuat repeater kecil sehingga sinyalnya bisa semakin luas. Dan kalau misalkan mati lampu, kenapa jelek? Ya soalnya si repeaternya mati, jadi kita gak bisa ngakses internet deh, atau jadi lemot ya. Yang selanjutnya adalah brick. Brick ini adalah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Jadi misalkan kayak kita nih di rumah-rumah yang pakai ISP Telkom atau misalkan Biznet, itu kan suka udah ada ID-nya atau misalkan udah ada namanya, itu dibagi beberapa menjadi beberapa jaringan dengan brick. Dan yang terakhir ini adalah router ini adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet networking. Jadi jaringan lokal bisa diakses ke jaringan internet dan mengelola perjalanan lintasnya data di dalamnya dengan MikroTik biasanya. Baik ya, terima kasih dari Bapak. Cukupan sekian dulu. Untuk yang selanjutnya, kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, kalian bisa download materinya di sini ya. Bapak kasih link untuk kalian download materinya, dan juga untuk minggu depan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis koneksi nirkabel dan juga contoh-contohnya lebih mendalam lagi tentang jaringan internet. Dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tidak puas dan mencari lagi informasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.